komponen sistem informasi pemasaran modern. Di zaman seperti ini, perusahaan harus memiliki informasi yang penting agar bisa meraih tujuan perusahaannya yang lebih baik serta untuk kegiatan pemasarannya. Nah, untuk komponennya itu ada orang-orang, peralatan, dan prosedur untuk mengumpulkan, memilah, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. Gunanya yaitu untuk mengambil keputusan pemasaran yang tepat. Sistem informasi pemasaran bergantung pada catatan internal perusahaan, kegiatan intelijen pemasaran, serta riset pemasaran. Selanjutnya yaitu catatan internal dan intelijen pemasaran. Para manajer pemasaran mengandalkan laporan internal berupa pesanan, penjualan, harga, biaya, tingkat persediaan, piutang, utang, dan lain-lain. Lalu informasi tersebut dianalisis sehingga dapat menemukan peluang pasar yang tepat. Di topik ini akan membahas siklus pesanan sampai pembayaran, sistem informasi penjualan, database, gudang data dan penggalian data, dan sistem intelijen pemasaran. Inti sistem pencatatan internal adalah siklus pesanan sampai pembayaran. Perusahaan masa kini harus melakukan langkah-langkah ini dengan cepat dan akurat, karena pelanggan menyukai perusahaan yang dapat menjanjikan pengiriman tepat waktu. Banyak perusahaan yang telah menggunakan internet dan extranet untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi siklus pesanan sampai pembayaran. Memungkinkan pemimpin jaringan komputer untuk berhubungan dengan semua pemasok, produsen, pelanggan, dan perantaranya secara online. Perusahaan yang pandai memanfaatkan cookies, catatan penggunaan situs web yang disimpan di browser pribadi, merupakan pengguna pemasaran terbidik atau target yang cerdik. Perusahaan harus menerjemahkan data penjualan secara hati-hati agar tidak menarik kesimpulan yang salah. Perusahaan menyimpan data-data ini atau data warehousing dan membuatnya mudah diakses oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, dengan mempekerjakan analisis yang memiliki keahlian dalam metode statistik yang rumit, perusahaan dapat menggali data atau data mining dan mengumpulkan pengetahuan baru tentang segmen pelanggan yang terabaikan dan informasi berguna lainnya. Manajer dapat mentabulasi silang informasi pelanggan dengan informasi produk dan wiraniaga untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Manajer pemasaran mengumpulkan intelijen pemasaran dengan membaca buku, surat kabar, dan publikasi dagang, berbicara dengan pelanggan, pemasok, dan distributor, mengamati media sosial di internet melalui kelompok diskusi online, daftar email, dan blog, dan melakukan pertemuan dengan manajer perusahaan lain. Menganalisis lingkungan makro. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang mampu mengenali dan merespon berbagai kebutuhan yang tren yang sebelumnya itu belum terpenuhi secara menguntungkan. Di sini akan membahas kebutuhan dan tren serta mengidentifikasi kekuatan pertama. Kebutuhan dan tren. Pengusaha individu dan perusahaan selalu berusaha menciptakan solusi baru terhadap kebutuhan yang belum pernah terpenuhi. FedEx ini contohnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pengiriman 1 hari sampai. Kalau di sini mungkin contohnya seperti JNE dengan layanan Yes-nya yakin esok sampai. Nah, tren ini adalah salah arah atau urutan kejadian yang mempunyai momentum dan durabilitas. Tren mengungkapkan bentuk masa depan dan memberikan banyak peluang. Sebagai contoh, persentase orang yang menghargai kebugaran fisik dan kesejahteraan dewasa ini semakin meningkat, terutama dalam kelompok usia di bawah 30 tahun, wanita muda, konsumen kaya, dan orang yang hidup di daerah barat. Mengidentifikasi kekuatan utama perusahaan dan pemasoknya, perantara, pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik, semuanya beroperasi dalam kekuatan dan tren lingkungan makro yang semakin global dan membentuk peluang dan menghadirkan ancaman. Kekuatan ini mempresentasikan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, yang harus diamati dan harus direspon oleh perusahaan. Seperti yang kita saksikan, perusahaan harus mengamati 6 kekuatan utama.
demografi, ekonomi, sosial budaya, alam, teknologi, dan politik hukum. Tetapi pemasar harus memperhatikan interaksi mereka juga, karena hal ini akan menimbulkan peluang dan ancaman baru. Lingkungan demografis. Peran lingkungan demografis ini sangat penting dalam kegiatan pemasaran. Selain itu, populasi juga merupakan kekuatan demografis yang diamati oleh pemasar, karena masyarakat inilah yang membentuk pasar. Beberapa hal yang akan mempengaruhi di sektor demografis ini adalah pertama, pertumbuhan populasi dunia, bauran usia populasi, pasar etnis dan pasar lainnya, kelompok terdidik, dan perubahan geografis dalam populasi. Pertumbuhan populasi dunia. Populasi dunia memperlihatkan pertumbuhan yang eksplosif. Total populasi dunia akan melebihi 7,9 miliar pada tahun 2025. Ledakan populasi ini menjadi sumber kekhawatiran utama, disusul oleh pertumbuhan populasi tertinggi di negara-negara komunitas kurang mampu seperti India dan negara-negara yang sejenis. Daerah-daerah ini menduduki sekitar 76% populasi dunia dan tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Populasi yang cukup eksplosif ini memberi implikasi besar pada bisnis. Populasi yang sedang tumbuh tidak serta-merta menggambarkan pertumbuhan pasar, kecuali pasar ini mempunyai daya beli yang cukup besar. Mau bagaimanapun juga, perusahaan yang dapat menganalisis pasar mereka secara seksama dapat menemukan peluang bisnis yang cukup besar. Bauran usia populasi. Populasi nasional mempunyai bauran usia yang beragam. Salah satu tempat bauran usia yang cukup ekstrim terdapat di Meksiko, sebuah negara dengan populasi yang sangat muda dan dengan pertumbuhan populasi yang cukup cepat. Pada tingkat ekstrim lainnya terdapat negara Jepang, salah satu negara dengan populasi tertua di dunia. Produk-produk seperti susu, popok, peralatan sekolah, dan mainan menjadi produk yang penting di Meksiko dibandingkan dengan di Jepang. Secara umum di dunia ini ada tren global menuju populasi yang menua. Di tahun 2005, populasi penduduk 60 tahun lebih sudah melebihi proporsi populasi penduduk berusia di bawah 5 tahun. Dan tampaknya jumlah balita akan lebih sedikit dibandingkan orang lanjut usia. Pemasar biasanya membagi populasi menjadi 6 kelompok usia, yaitu ada anak-anak, prasekolah, anak-anak usia sekolah, remaja, pemuda usia 20-40 tahun, dewasa parubaya usia 40-65 tahun, dan dewasa lanjut usia 65 tahun ke atas. Beberapa pemasar ingin fokuskan diri pada kohort ataupun kelompok. Kohort adalah kelompok individu yang lahir sepanjang periode yang sama dan menjalani hidup di masa-masa yang sama. Pasar etnis dan pasar lainnya. Banyak negara terdiri dari beberapa etnis dan ras. Pada salah satu tingkat ekstrim terdapat negara Jepang, di mana hampir semua warganya adalah orang Jepang. Di pihak lain, ada Amerika Serikat yang warganya datang dari berbagai negara. Menurut sensus tahun 2000, total jumlah populasi AS terdiri dari 276,2 juta, yang terdiri dari 72% kulit putih, 13% Afrika Amerika, dan 11% Hispanik, dan diikuti beberapa ras lainnya. Perusahaan
bergerak cepat untuk memperbaiki produk mereka dan pemasaran mereka untuk menjangkau kelompok konsumen yang paling berpengaruh dan tumbuh paling cepat. Beberapa perusahaan makanan, pakaian, dan perabot telah mengarahkan produk dan promosi mereka pada satu atau lebih kelompok etnis. Tetapi biasanya pemasar akan lebih fokus kepada kelompok ras ataupun etnis yang memiliki tingkat pertumbuhan paling cepat karena dinilai akan menguntungkan bagi bisnis mereka. Kelompok terdidik adalah populasi di semua masyarakat yang dibagi menjadi beberapa kelompok pendidikan. Yang pertama ada kelompok tidak terdidik. Yang kedua kelompok yang tidak lulus SMU. Ketiga ada kelompok lulus SMA. Keempat ada lulusan perguruan tinggi. Dan yang keenam ada lulusan atau kelompok yang tingkat profesional. Lebih dari 2/3 dari 785 juta orang dewasa tidak terdidik di dunia hanya ditemukan di 8 negara. Dari semua orang dewasa yang tidak terdidik di dunia, 2/3-nya adalah wanita. Jumlah masyarakat terdidik yang besar di Amerika Serikat menyebabkan tingginya permintaan akan buku berkualitas, majalah bermutu, dan paket perjalanan yang bagus, serta pasokan tenaga ahli yang tinggi. Pola rumah tangga. Pola rumah tangga yang tradisional terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Terkadang kakek nenek. Tetapi pada tahun 2010, hanya 1 dari 5 rumah tangga Amerika Serikat akan terdiri dari pasangan menikah dengan anak-anak di bawah usia 18 tahun. Proyeksi komposisi rumah tangga yang lain adalah bujangan yang hidup sendiri sebesar 27%, keluarga dengan orang tua tunggal 8%, pasangan menikah tanpa anak dan pasangan dengan anak keluar rumah 32%, tinggal bersama yang bukan keluarganya 5%, dan struktur keluarga lainnya 8%. Dengan data demikian, pemasar harus semakin mempertimbangkan kebutuhan khusus rumah tangga non-tradisional yang sekarang mulai tumbuh semakin cepat dibandingkan dengan rumah tangga tradisional. Contoh, George Foreman yang membidik orang-orang yang tinggal sendirian dan menghargai kenyamanan bisa laku keras karena banyak orang yang masih tinggal sendiri. Perubahan geografis dalam populasi. Pemasar yang didasarkan pada perubahan geografis dalam suatu populasi. Pemasar juga mengamati tempat berkumpulnya konsumen. Contoh analisis antar negara bagian di AS menunjukkan adanya perbedaan permintaan terhadap jenis pakaian yang diminati. Perpindahan ke negara bagian ini telah mengurangi permintaan pakaian hangat dan peralatan pemanas rumah, dan sebaliknya meningkatkan permintaan pendingin udara. Mereka yang tinggal di kota besar seperti New York, sebagian besar penjualan pakaian bulu dan karya seni mahal. Kota-kota ini juga mendukung opera, balet, dan bentuk budaya lain. Sedangkan orang yang tinggal di pinggiran kota lebih mengalami kehidupan santai, lebih banyak melakukan kegiatan di ruang terbuka, dan mempunyai interaksi bertetangga yang lebih besar, penghasilan yang lebih tinggi, dan keluarga yang lebih muda. Lingkungan makro utama lainnya memiliki kekuatan dalam memengaruhi peruntungan pemasar. Yang pertama, lingkungan ekonomi. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, lingkungan alam.
yang keempat lingkungan teknologi, dan yang terakhir lingkungan politik hukum. Lingkungan ekonomi. Daya beli yang tersedia dalam ekonomi tergantung pada penghasilan, harga tabungan, utang, dan ketersediaan kredit saat ini. Pemasar harus memperhatikan tren daya beli, karena itu bisa berpengaruh kuat dalam bisnis, terutama yang segmentasi produknya adalah konsumen berpenghasilan tinggi. Para pengecer konvensional yang menawarkan barang-barang dengan harga menengah adalah pihak yang paling rentan terhadap perubahan ini. Perusahaan merespon tren ini dengan menyesuaikan produk-produk mereka dan bermain di dua wilayah orang Amerika yang sangat berbeda untuk mendapatkan keuntungan. Lingkungan sosial budaya. Masyarakat membentuk kepercayaan, nilai, dan norma yang menggambarkan sebagian besar selera dan preferensi konsumen. Subbudaya, kelompok yang berbagai nilai kepercayaan, preferensi, dan perilaku yang timbul dari pengalaman atau keadaan khusus dalam hidup mereka. Terkadang pengusaha mendapatkan imbalan yang tak terduga dalam membidik subbudaya. Pemasar selalu menyukai para remaja karena mereka merupakan penentu tren masyarakat dalam hal mode, musik, hiburan, ide, dan sikap. Lingkungan alam. Kerusakan lingkungan alam menjadi masalah yang global yang besar. Ada kekhawatiran tentang gas rumah kaca di atmosfer akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Peraturan baru sangat memukul industri tertentu. Perusahaan baja dan utilitas publik menginvestasikan miliaran dolar untuk alat pengendali polusi dan bahan bakar yang ramah lingkungan. Lingkungan teknologi. Salah satu kekuatan paling dramatis yang membentuk kehidupan manusia adalah teknologi. Semua teknologi baru adalah penghancuran kreatif. Contohnya, otomotif melukai kereta api. Alih-alih berpindah ke teknologi baru, banyak industri yang menolak dan mengabaikannya dan pada ujungnya bisnis mereka menurun. Tetapi inilah inti kapitalisme pasar yang dinamis dan menoleransi penghancuran kreatif dan teknologi sebagai harga sebuah kemajuan. Lingkungan politik hukum. Lingkungan politik dan hukum terdiri dari badan hukum, badan pemerintah, dan kelompok LSM yang mempengaruhi dan membatasi berbagai organisasi dan perorangan. Peraturan yang mempengaruhi bisnis terus meningkat sepanjang tahun. Beberapa negara telah melangkah lebih jauh dari AS dalam mengeluarkan peraturan perlindungan konsumen yang kuat.